Agent Vietnam ini banyak banget menggunakan bridge di agent atau map yang jarang dipakai plus Brimstone. Gue pengen tahu essence Brimstone ini se-impactful apa. Emang smoke-nya udah dibikin lebih tinggi, nggak ada celahnya, tapi balik Demikian. lagi. Ya kayak baik lagi, ya Brimstone just Brimstone. Follow up di defendernya tuh nggak se-fleksibel Omen dari jarak jauh, right? Begitu juga dengan mungkin di sisi attacker-nya, walaupun ada advantage demi advantage yang dimiliki atau perbandingan Omen sama Brimstone. But again, gue pengen lihat aja. Apakah emang ini metanya dari Big Bang menggunakan Brimstone plus juga Bridge? Atau ya meta yang lebih biasa akan memenangkan gamenya dari tim APH? Yap. Kita akan lihat juga karena pistol round sudah akan dimulai. Recon Bolt sudah keluar juga. That's the early information. Karena tadi Recon Boltnya sudah berhasil dihancurkan. Tentu saja itu memberikan informasi yang masuk kepada pemain-pemain dari Big Bang. Bahwasanya di arah dimensi sudah ada satu pemain. Dan ada fault line yang langsung di follow up. Karena belum coba untuk dibuka. Hanya sebuah shock dart tadi. Dan bakalan langsung dash in masuk ke arah switcher. Swing ke arah stair. Dapetin satu kill tapi ada pertukaran kill yang luar biasa terjadi dari Mau FF. Bakalan coba untuk di swing tapi bakalan langsung masuk. Tadi paranoianya Aryu gak bisa berbuat banyak sekarang. Karena tadi angle-nya belum sempat ke smoke. Ini entah kenapa sepertinya ada miscom karena smoke-nya gak keluar sama sekali, Prof. Hanya satu smoke saja yang berhasil dikeluarkan dan benar saja Dina langsung mendapatkan satu angka tambahan atau satu angka pistolan dari tempatnya untuk Big Bang. 1-0 skor sementara, Bro. Lagi-lagi pistol bisa ditemuin. Menurut gua itu perfect banget dari seorang Tina. Ketika seorang Mo FF nih, ini dia kedengaran reload di swing, semuanya fokus ke arah lane. Tina come to the rescue. 2 kill dan itu paranoianya miss, Prof. 3 pemain yang ada di depan semuanya buta total dari Action PH. Waduh. Ya ente lah. Tapi by the way, ini udah 3 kali berturut-turut untuk tim BAM memenangkan pistol. Mereka punya kesempatan dapetin momentum sejauh mungkin. Dan ya, APH mereka nggak dapetin spike plan yang bisa dibilang mereka harus dipaksa dengan beberapa klasik ya. Betul. Dan ini sepertinya bakal coba untuk jalan-jalan gaming pelan-pelan karena hanya akan coba untuk dijiggle-jiggle aja sama Dwarf. Alarm botnya juga akan dibiarkan saja terlebih dahulu. Belum ingin coba untuk dihancurkan. Georgie yang udah nge-spot alarm botnya akan langsung coba untuk ditembakkan. Dan tentunya dengan alarm bot yang ditembakkan akan ada langsung pintu market yang ditutup dan rotasi mungkin akan segera diciptakan oleh pemain-pemain dari Big Bang menutup angle dari arah mid. Dan seraya pemain Direction PH akan coba untuk bergerak dari arah B main masuk, harus menembus sebuah nano swarm dan juga alarm atau lebih tepatnya keluar. Iya kelihatan nih agronya turret. Dia langsung dash. Georgie dapetin tandingnya cuma dapetin ding. Gagal untuk nge-text. Bahkan mau FF dapetin triple kill. Dia sendiri dapat 4 kill. Shock dart-nya connect. Meninggalkan Aryu. Gak bisa lebih dari 1 kill. Dan 2-0. Bam. Sangat-sangat clean, solid defense. Menurut gue itu udah bagus banget juga. Kalau memang dari tim NBS mereka masuk dari tim, mereka udah ada persiapan. Dan turret tersebut yang nggak di-poking dari awal, menurut gue mempermudah seorang Mo FF dan juga pemain-pemain dari tim BEM tuh rotasi. Yes. Betul, dan tadi adalah sebuah shock dart kill ya, double shock dart kill. Yang dimana satu shock dart berhasil melakukan kill terhadap 2 orang pemain. Dan itu adalah sebuah anti eco yang tadi coba dimainkan oleh Action PH. Mungkin mereka sekarang akan coba untuk membaca pergerakan. Jadi pergerakan yang ingin coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Big Bang. Karena sudah berjalan 2 round, di round ketiga biasanya mereka udah tahu bahwasannya approach seperti apa yang dilakukan oleh lawan-lawan mereka sudah mulai ditutup. Kali ini wilayah demi wilayah dari pemain-pemain Big Bang. A-Short sudah mulai dari cover, mid coba untuk dipunish, B-mainnya coba dibikin presensi, biar A-main coba untuk dijaga juga, tapi Hunter's Fury akan langsung coba untuk dikeluarkan oleh Mau FF. Dan bahkan Hunter's Fury tersebut connect Batman yang harus tumbang. Bakalan coba untuk di swing Georgie, dapatkan satu kill tersebut. Pertukaran yang cukup berimbang dan akan langsung ada sebuah all round yang disaatkan untuk mengantar, tapi fault line-nya masuk dari NTK. Benar-benar ditahan, benar-benar di delay, dibikin semuanya nggak nyaman untuk mengambil fight demi fightnya di arah A main.
sudah ada satu pemain yang coba untuk nutup badan dari arah Wine, dan pemain-pemain dari Big Bang sepertinya belum terpancing rotasinya. Sementara itu Action PH akan coba untuk mengganti arah penyerangan mereka, dan Dorf nggak bisa berbuat banyak juga menghadapi 3 orang pemain sekaligus dan langsung akan melakukan sebuah spike plant. Ya itu udah krusial banget ya. Kalau Dorf bisa ngelukain atau nyulik 1 atau 2, menurut gua nih intinya atau mau share possible. Sekarang udah crossfire setup, Joji udah nge-cross, dan ya sulit banget nih 4 lawan 1 dan no way bahkan Tina nggak dapetin damage tambahan. Dan ya menurut gua poking demi pokingnya dari tim FPH bagus banget. Mereka juga kayak ngedetect, nih ada si bridge nih, nggak enak nih kalau kita masuk, mungkin akan sedikit susah, apalagi mereka nggak tahu informasi di arah Wine. Dan ya pada akhirnya mereka memilih untuk rotate dan dapetin crucial kill-nya ke arah Dorf. Menurut gua itu bagus narik rotasinya dari tim FPH. Yes, betul. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat sini, sudah ada lagi penyerangan atau lebih tepatnya delay yang coba dilakukan dengan sebuah slow orb tadi digunakan untuk mendelay pergerakan Georgie yang akan coba menyerang menuju ke arah mid. Sepertinya ini mid to B yang akan coba dimainkan dan bakalan coba untuk di tap switcher sudah dipencet dan pintu market akan langsung ditutup. Barrier off sudah dibangun. Sepertinya ini benar-benar bakalan coba untuk commit menuju ke arah side B, tapi belum. Kayaknya bangun presensi aja, dan kalau mereka muternya ke Emin, ini adalah pilihan yang tepat kalau menurut gua, Prof. Dimana ini udah benar-benar nggak kecek sama sekali, Prof. Benar-benar kerjaannya poking doang. Dan nice banget pergerakan dari Big Bang. Mereka nge-push mid-nya. Mereka tahu ini informasinya benar-benar ke-secure. Kalau tim Action PH bakal masuk ke arah A, tapi nggak dapetin timing. NTK akan dites, 1 kill bisa di-secure, tapi dia nggak sadar Georgie udah masuk nyelinap ke arah generator. 4 lawan 4. Zero dapat Zero dapetin 1 kill. Natong tuh harus di-shutdown, operatornya missing the shot. 3 lawan 4. Oke, Georgie udah ketahuan dari rekonnya. Abakan dapat 1, bahkan 2. Spike berhasil planting dan Kop jadi last man standing dan 2 kill. Bisa aja menjadi 12, 4 lawan 1 hanya ding dari seorang Dorf. Skor menjadi 2 sama. Kelihatan sebenarnya bagus dari tim BAM, tapi balik lagi sedikit terlambat, sedikit timing yang mereka nggak dapetin. Mereka shutdown 1 persatu. Yes, betul. Ini bener, tapi lu bisa lihat sekarang Action PH ini mereka nggak takut buat buang resource di early. Dalam artian kayak tadi mereka kalau lihat udah buang barrier orb, udah buang beberapa utility-nya juga menuju ke arah mid, seakan-akan mereka membuat presensi kalau mau nyerang dari arah mid ke arah side B dari cara pintu market yang langsung dihancurkan, tapi mereka langsung muter balik lagi. Jadi muter balik itu mereka benar-benar berhasil, tapi sekarang bakalan coba untuk dipunish dari arah B-main dan udah ke-support tadi oleh sebuah recon ball, bakalan dibikin bisa nge-pick sepertinya, dipukul mundur menuju ke arah side dan gak bisa berbuat banyak. Sekarang tersisa 2 pemain saja. Di antara 3 pemain tersebut tadi sudah langsung banyak yang hilang, dan bahkan dari arah belakang berhasil kecek, flawless berhasil didapatkan. Ini tiba-tiba tempo swing nih, Prof. Ini udah bener-bener hampir mirip kayak pertandingan no-namers lagi nih lawan dari Fancy. Tarkam Gaming yang barusan guys langsung nggak pakai babi bu, tapi menurut gue itu MVP-nya pasti di recon ya. Mereka udah dapat informasi ya swing aja, kelihatan dia pada mundur. Kalau mungkin mainnya jarak deket, mungkin harus hati-hati, ada mungkin aja shorty kan, tapi kelihatan mundur, ya udah tak aja langsung swing double pick. Mereka menang fight-nya walaupun ada 1 smoke yang dibuka sama tim BAM, tapi ya nggak bisa ngedelay dari agresifus dan juga eksplosifnya pemain FPH. Kembali kelihatan mereka memberikan presensi dan juga persepsi kalau ini jadi pas push lagi, tapi spike-nya nahan di arah A. Bentar, ini banknya dikosongin, tapi di pick dari market akhirnya lockdown dibuka dan sekarang rotasi terpancing. Semuanya bakalan coba untuk jalan menuju ke arah side A. Kena recon bolt tadi dari Georgie, dan bahkan recon boltnya udah berhasil ketek banyak banget. Gak ada yang masuk karena semuanya sekarang ada di arah side A. Hanya berhasil menculik tadi, memotong 1 pemain yang ingin coba melakukan rotate dari arah mid, dan 4 versus 3 ini
masih doable. Sebenarnya bakalan coba untuk main post plan Fokus ya. agresif, masuk nembusin dark cover. Apakah bisa menjadikan sebuah movement, big movement, dan benar saja Aryu dapetin 1 kill tapi berhasil ke-tag menggunakan sebuah klasik dan gak ketahuan ada barrier orb yang digunakan untuk menutup pintu A-short dan sekarang masih belum ke-tag, belum ke spot. Itu plan bisa dari arah Heaven dan benar aja tapi itu bukan spot Diffuser. Masih ada waktu, Batman clutch 4-2. Action PH berhasil menyelamatkan 1 angka lagi, Profesor. Oh my god, best skenario, ideal skenario untuk tim BEM. Mereka 4 lawan 3, mereka juga gak ketipu walaupun ada ya kecolong satu persatu. Tapi balik lagi, ini udah sebenarnya update-nya oh no, udah barrier off-nya udah nyusahin, pintunya nggak hancur, tapi dia ada satu celah kecil yang bisa dimanfaatkan dan menggagalkan spike diffuser tersebut. Timingnya udah nggak bisa lebih baik lagi. Batman benar-benar menyelamatkan dan memegang semua kontrol ekonomi, push dilakukan dan Zero dapetin 1 kill swing kill keduanya. Itu sangat tajam player ini. Lihat 2 tap dapat 2 kill. Plus Bina bisa membalas. Oh, Georgie masih bisa selamat. Beruntungnya sedikit wave dari seorang Tuna menjadikan 4 lawan 2. Spectre dari MoFF hanya dapetin 1 kill meninggalkan MTK dalam posisi 1 lawan 3. Yes, ini bridge tanpa ada teman-temannya, bapak-bapak biasa ya. Mau punya 2 flash, ada aftershock tapi balik lagi. Dia iya terkena timing, memang berhasil dibutakan. Tapi apa daya, itu udah halo. Langsung bertemu tadi dari arah A-short. 1 angka tambahan menjadi Action PH. Anti Iko yang berhasil dimenangkan juga, tapi ini benar-benar sekarang situasi berbalik, Prof. Ini menurut gua momentum semuanya udah ada di tangan pemain-pemain dari Action PH. Hanya mungkin nanti ketika mereka jadi attacker itu mereka punya PR yang menurut gua begitu besar kalau mereka nggak bisa dapetin angka demi angkanya lagi ketika mereka jadi defender. Karena mereka punya 2 initiator dan mereka menurut gua belum bisa menginisiasikan apa-apa, Prof. Iya, apalagi mereka ketinggalan. Ya, at least di sini mereka punya beberapa ultimate yang bisa dibuka, 4 ultimate dan itu semua impactful. Orbital Strike, Rolling Thunder, Lockdown. Dan kali ini ada drone yang dibuka untuk mengusir Natong 2K, gak dikasih main. Untungnya dibantuin. Oh, Yoshi akan duel kesabaran. Kali ini duel operator siapa yang akan memenang? Kelihatan itu sebenarnya shoulder-nya. Tapi Natong 2K masih belum menembakkan operatornya. Sedangkan APH mereka mereset dan langsung balik ke arah mid. Dan belum ada rotasi-rotasi lagi yang coba untuk dilakukan sepertinya. Dan ini hanya mengisi default kalau bisa kita bilang. Bener-bener kayak bisa lihat gak banyak banget pergerakan-pergerakan komit yang coba diinisiasi nama Action PH. Mereka coba colong, mereka coba cari info satu persatu, mereka pancing pemain-pemain Action untuk bundle. Dan bahkan ini nggak ada trap atau nggak ada utility sama sekali di arah Garden. NTK bener-bener gede banget peluangnya untuk kena timing, or even itu adalah mau FF yang bisa didapetin dengan cara melakukan round pick dari arah A-short. Sudah ditutup tadi, Batman langsung dilesatkan tapi belum menemukan apapun. Batman di arah yang lain bakal coba untuk ditahan dan bahkan dari arah A-main sudah berhasil ditangkap satu orang pemain tadi. 15 detik yang tersisa. Apakah bisa di sini pemain dari Action PH tapi diculik satu persatu, bakalan coba untuk langsung digas dan benar saja masih ada waktu terkena ding dan bahkan Natong 2K gak bisa berbuat banyak dan menjadikan sebuah flawless untuk Action PH. How they win this round? Gimana Dari caranya? waktu udah sempit, 5 dari player, side Dev. udah bener-bener iya sih. 5 player, Dev. Itu dan birunya di A semua. Mereka punya 4 ultimate, kita udah sebutin. Ini ada Rolling Thunder. Terus kelihatan nih, crossfire dari arah switch, kalau ngedetect di arah short tinggal Rolling Thunder rotok gitu kan. betul. Loh, kok rontok satu-satu? Dan waktunya tipis banget. Maksudnya pressure-nya di tangan FPS, tapi nggak ada sama sekali koordinasi yang kelihatan. Mereka kayak ngandelin otot dan duel tersebut mereka kalah satu persatu. Dan karena mereka kalah,
Gak ada ekonomi juga, mereka hanya bermainkan dengan beberapa pistol. Bam! Bagaimana mereka akan memainkan round kali ini? Mungkin magical dari Bloodstorm di tangan Natong Tuke. Lagi-lagi dipusir. Ketahuan kelihatan. Nah, dipusing gak tuh? Gak dapet timingnya ternyata. APH mainnya bener-bener rapi banget. Oh, Barrier Off-nya nangkap seorang Natong Tuke. Barrier Off Default berhasil menggagalkan satu magical yang mungkin punya potensi paling besar untuk numbangin beberapa killnya. Box dibuka, dan kali ini pemain-pemain dari Door dengan posisi yang sedikit off angle dia dapetin 1 kill, tapi Shiro dapetin 2 kill dengan begitu sangat cepat. 4 lawan 2, 50 detik, flashnya connect. Oh, Shiro lagi dengan swing-nya. Headshot, 4 kill. Dan tajam banget ini sekarang semua pemain-pemain dari Action PH. Mereka udah lebih beda, lebih pede dibandingkan map mereka yang di map pertama tadi. Lu bisa lihat bahkan ini Shiro, dia bener-bener masuk, ngambil angle, main anti-flash dan langsung bisa untuk recover lagi recoilnya. Memang dia lebih unggul dari segi arsenal, tapi itu bener-bener dead placement. Bisa untuk dapetin satu persatu pemain-pemain dari Big Bang, dan bahkan sekarang semua pemain Big Bang menurut gua kebingungan, mereka semua hilang arah dan harus melakukan time out. Mereka punya ultimate, 4 ultimate ready, lockdown mereka miliki, Hunter's Fury mereka miliki, ada Orbital Strike, ada Rolling Thunder. Masa iya masih bisa untuk, atau lebih tepatnya gagal untuk melakukan retake? Itu kayak lu bikin buka lockdown, pancing semuanya untuk nahan di satu posisi, di combo dengan sebuah orbital strike, itu bisa jadi opsi. Atau enggak Rolling Thunder di combo sama orbital bisa jadi juga combo. Atau banyak sebenarnya opsi yang bisa dilakuin sama Big Bam ini menurut gua, tapi nggak tahu nih kira-kira nanti approach mereka bakal berjalan seperti apa. Apakah setelah timeout ini mereka mendapatkan penyegaran dan mereka mendapatkan strat-strat baru, Prof? ya, maybe. Natong, gimana bikin biar lu nyaman dan dapetin kill? Karena dia baru bunuh 1, sedangkan Shiro udah bunuh 15. How? Karena Natong Tuke kita udah sempet puji-puji Natong Tuke ini adalah winning condition, dan dia cuma punya 1. Ini menandakan entry dari tim band tuh nggak sama sekali efektif. Dan let's see, apakah kali ini mereka dapetin jawabannya, sedangkan APH mereka udah tag lead 5 angka. Approach yang benar-benar sama terus-menerus. Gua rasa mereka kayak tahu ini kayak ada yang nge-push terus, turret terus dihancurin, dan ult diambil oleh Batman. Jadi ini mereka punya lockdown. Ini sedikit mengerikan by the way. Tapi masih bisa di counter. Hunter Fury, ada juga lockdown balasan, ada juga orbital strike. Yang gue rasa nggak worth it banget untuk dipakai untuk kali ini. Di APH mereka selalu dapat jawaban, walaupun di round sebelumnya mereka berhadapan dengan 4 ultimate dari BAM, mereka bisa survive. Namun kali ini pertanyaannya berbeda nih. Pasti dipakai sih, Dem. Gua rasa dipakai untuk round ini. Menurut gua dipakainya juga untuk itu sih, Bro. Time oke. Masih bisa survive, tapi untungnya tadi ini hanya akan digunakan untuk mendelay, dan benar saja orbital strike-nya langsung coba untuk dikeluarkan dan langsung menghasilkan lockdown tersebut. Hunter's Fury-nya yang ternyata di save terlebih dahulu. Ada pertukaran kill memang terjadi. Aimon berhasil menukar kematian temannya tadi 4 versus 4 di balik sebuah dark cover. NTK akan mempop sebuah Rolling Thunder, dan benar saja Rolling Thunder coba untuk di-pop, tapi apa daya Rolling Thunder yang tidak diinisiasikan dengan sesuatu itu tidak akan menjadi apa-apa. Dan bahkan Georgie yang berhasil untuk mendapatkan 2 kill dengan 3 kill dari Georgie. 2 ultimate yang keluar dari Big Bam dimanfaatkan oleh Georgie. 8-2 Action PH going insane. Prof, how is it? 2 ultimate. Iya, menurut gua miss timing sih overall, tapi mereka nggak expect sama posisi Georgie. Rolling Thunder keluar, orbital strike gak dapetin value, Georgie stepping up. Ini udah kelihatan bener, apa salahnya? Bam, mereka udah nebak juga, pasti ke B ini. 4 pemain ready, walaupun ada trade di awal-awal. Lagi-lagi 2 ultimate yang diinvestasikan tidak menemukan value. Ini udah red flag banget BAM di first half. Mereka akan mencoba untuk melakukan push, akan berhadapan dengan Georgie. Operator di tangan, swing dilakukan. Nice connection, walaupun dia buta. Brainstorm dikeluarin. Bener-bener haus cara nice shot, triple kill. Gak ada sama sekali kesempatan untuk BAM melakukan refrag. Bahkan Georgie mandiri banget, lihat dia yang buka, dia yang entry. Nah, buka space, dan gue gak tahu di 5 lawan 2 gimana caranya dari tim BAM ngembalikin keadaan. Ini udah, menurut gua Georgie udah bener-bener haus banget.
dan bahkan dia bakalan coba untuk mengganti dengan sebuah Spectre-nya. Berhasil ditangkap memang oleh Dor, tapi apa daya, itu hanyalah sebuah Spectre dan bakalan coba untuk dikejar-kejaran Engan. Langsung coba dilakukan oleh Aiman. Jadikan satu angka tambahan untuk Action PH. Ini angka yang udah dipastikan oleh Georgie. Itu tadi adalah Georgie round kalau menurut gua. Di round yang ke 11 tadi bener-bener pede banget Georgie main di angle itu. Dapat 1 kill, buka Bladestorm dan Bladestorm semuanya on point. Bener apa kata lu tadi? Pede banget. Kalau lebih tepatnya udah kayak apa ya? Mandiri lah. Dia yang bunuh, dia yang masuk, dia yang manggil teman-temannya. Ini Jetnya benar-benar lagi on point kalau menurut gue sendiri. Bisa dilihat dari kill demi kill yang berhasil dia dapatkan. Tapi kita lihat, nggak boleh lupa juga itu dari Zero. Zero udah bunuh banyak banget, tapi ternyata Ari. What? Dia yang nge-wallbang kah? Tadi menuju ke arah sofa dan benar saja langsung menjadikan keunggulan pemain 5 melawan 3 dan bahkan sekarang Natong nggak bisa berbuat banyak. Coba untuk gocek dari atas barrier orb dan melihat dua pemain sekaligus. Bakalan coba untuk di fight break lagi tapi masih bisa ditangkap oleh Pina untungnya dari arah stair dan semuanya akan langsung menarik mundur karena side-nya udah kosong melompong. Langsung coba untuk ngambil fake rotasi akan coba dilakukan. Aiman coba untuk ambil timing tapi nggak nemuin siapa-siapa dan sekarang spike-nya sudah datang dan akan langsung kembali ditutup dari pintu tersebut dan spike sudah di plan post plan yang akan coba untuk dimainkan. Nggak banyak ultimate untuk melakukan retake kali ini, hanya ada beberapa utility seperti flashpoint dan juga aftershock dan benar saja berhasil ditangkap. Tapi ada sebuah fallback coba untuk melakukan fight. Natong 2K apakah dia bisa untuk menjadi pembeda tapi ternyata tidak. NTK yang berhasil langsung dipanis oleh Zero 10-2 Profesor. Itu bukan skor yang kita pengen lihat di play in apa play off. Loh, tadi udah terback poinnya bagus banget. Flashnya connect. Nih, dapat 1, dapat 2. Outlane-nya keluar. Loh. Waduh, bener-bener aduh ente banget sih. Ente banget. Nggak bisa nemuin apalagi NTK yang tadinya bunuh 29 kill di first map cuma bunuh 3. Ini udah tanda tanya besar untuk tim BEM. Dua pemain ya, bahkan 2 pemain ya yang jadi winning condition. Top rank bunuh 3. Ini udah ya gimana guys? Ini ya gimana? Barusan bahkan kayak tim APH mereka juga santai banget. Bener-bener nggak adaptasi, mereka tahu mereka push rotasinya udah kedetek, mereka nggak komit aja. Ya ini udah first half sih bener-bener dipegang sama tim APH. Bahkan kita udah sebutin 4 ultimate kok nggak bisa, tetap stuck di 2 deh di first half. Ya, bahkan lockdown tadi nggak sempat dipakai sama Dor, keburu dia tumbang duluan. Sangat amat disayangkan tadi padahal ketika lockdown itu mungkin bisa digunakan, itu Zero posisi lagi nggak pegang Hunter's Fury. Masih bisa untuk at least membuy time atau membeli sedikit nafas Prof untuk pemain-pemain dari Action PH itu sendiri. Tapi kayak emang menurut gua ini nggak bohong sih, Action PH mereka membuktikan tajingnya bahwasannya ya ini Essen kita ini benar-benar luar biasa dan mereka main benar-benar bagus banget. Apakah semua tim Filipina mempunyai kualitas yang luar biasa kah di map Essen? Ya kelihatan ya. Ya emang mungkin jadi pertanyaan juga ya, agent composition dari tim BEM ini gak ada connection atau sesuatu hal yang mengejutkan atau efektif banget. Gue suka dari cara permainan first half-nya APH, mereka poking, cari tahu dulu nih operator di mana ya dari Natong 2K. Beberapa kali kita lihat operator dari Natong 2K tuh di shutdown. Lihat dulu NTK di mana ya. Oh ada bridge, langsung kabur ke side sebelahnya. Benar-benar main poking, hancurin utility dari Killjoy juga dari seorang Dor. Jadi emang rotasinya tuh dihancurin banget, dibikin bingung. Masuk ke second half, bam. Kalau mereka nggak menang pistolnya, udah kayak ketok palu. Apalagi BEM nih dapetin 2 round dari pistol deh. Betul. Setelah pistol round kayak langsung seakan-akan dibikin ngechoke. Nggak dikasih angka sama sekali, semua round, semua momentum kembali didapatkan oleh pemain-pemain Action PH. Dan sekarang di arah top mid coba untuk melakukan fight. Georgie udah keding tapi bakalan langsung datang sebuah healing orb tadi dari Aiman. Dan sepertinya kalau kita lihat di sini dari minimap ini masih main default 2 A main, 1 mid lane, 2 B main, tapi Spike sepertinya sudah akan berjalan menuju ke arah B main dan sudah akan datang follow up juga. Pina akan berlari untuk menuju ke arah B main dan side B.
yang akan coba untuk dituju, di mana side B tersebut hanya akan dijaga oleh satu orang pemain. Flash point sudah mulai keluar, turret dibalas dengan turret, tapi sudah langsung jalan dari sebuah nanoswarm ya. Dan di arah side B mau nggak mau dari Batman harus menahan dari arah backside seorang diri, membuy time sebanyak mungkin waktu. Tapi itu adalah recon yang benar-benar bagus banget. Semua informasi berhasil didapatin, tapi kill demi kill berhasil dikonversikan oleh pemain-pemain dari Big Bang. Lagi-lagi Paranoia untuk melakukan retake dari arah lane, dan paranoia tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan sangat amat baik. One v one situation, dan lagi-lagi Big Bang. Pistol round mereka memang benar-benar kelas. Wah, hit sulit untuk dibendung. Aim dari side A mereka benar-benar luar biasa banget, Prof. Iya tuh, walaupun sedikit serem, beruntungnya mereka dapetin entry dan bisa nahan semua gempuran retake cepat dari tim APS. Paranoia kelihatan bagus. Dua player tuh gue yakin banget connect Paranoia, tapi follow up demi follow up, NTK stepping up, dan juga BAM di awal-awal mereka buka satu drone. Langsung 4 pemain dari APS tuh ketarik. Mereka langsung stack gamble di arah A. Dan itu benar-benar tergantung banget satu pemainnya. Dari seorang Batman kali ini mereka dengan fast push-nya Nato dapetin satu kill, swing press yang memang connect, tapi Georgie dapat satu. Dorf beruntungnya bisa membalas 3 lawan 4. Oh, Georgie dapetin satu lagi through the smoke. Ini masih ada potensi dan doable banget untuk retake situation. Tapi balik lagi, senjata dari tim FPS mereka tidak memiliki senjata terbaik, sedangkan BAM ini adalah kesempatan mereka untuk bisa menyusul. Flash dibuka, ini didapatkan, 2 kill bisa disecure, dan Zero ya sendiri klasik on hand. Gue rasa ini possible banget ya. Ini nutup ini benar-benar Steam Beacon ya, yang luar biasa banget. Tadi kalau lu bisa lihat itu Steam Beacon larinya benar-benar nge-boost speed up banget dari posisi Natong 2K. Dan bener aja mereka main hit and rush, karena mereka tahu mereka ini bermain dengan anti round hit and rush tersebut. Menurut gua bener-bener berhasil banget, karena nggak banyak pemain yang bisa coba untuk nahan dari angle sedekat itu hanya menggunakan beberapa klasik saja. Tapi sekarang ini adalah gun round. Akankah Big Bang bisa untuk menciptakan langkah demi langkah mereka untuk mendapatkan comeback seperti layaknya tadi di map pertama didapat oleh Action PH? Sekarang 10-4. Ini mereka udah mulai dari dapetin pistol round. Kalau misalnya mereka dapetin bonus round, otomatis mereka dapetin anti eco-nya. Udah hanya tinggal telepon 4 angka, tinggal bagaimana nanti mereka melakukan finishing round demi roundnya, Prof. Iya, tapi masalahnya mereka pernah dengan 4 player di arah A, sedangkan tuh satu AFK. Batman bakal menahan dengan utility killjoy-nya di B. Dan kali ini setup push apakah sedikit efektif? Great push dari arah shot, 2 kill dari tim APS. Dot masih dapetin 1 kill balasan. Mereka stuck banget. Dengan triple kill di balik wall. Aryu yang menutup. Dan itu dia, hanya ada 1 kill dari split push yang dilakukan oleh BM. Not like that. Tuh paranoianya bagus banget dari Aryu. Kalau lu semua pemain yang lagi crosshair ke arah Aimon tiba-tiba buta total dan langsung berhasil ditangkap oleh Aimon dengan cara free frag. Bahkan langsung Aiminnya yang mau motong Aimon dijagain sama Aryu. Itu benar-benar luar biasa banget. Good comms. Kalau menurut gua good call juga. Flash timing di waktu yang tepat berhasil menyelamatkan rekannya dan berhasil membawa Action PH menambah 1 angka lagi, 11-4 sekarang. Georgie hapus cukup jauh, berhasil ngedodge tapi masih bisa ngeflick. Dapetin 1 killnya lagi, ada pertukaran kill memang sekarang. Keadaan sama imbang 3 versus 3, tapi barrier off langsung coba untuk dibangun, menutup dari arah A-shot dan berhasil ke-tag oleh sebuah Aldron. But sekarang semuanya masih terbuka, semua peluang masih bisa terjadi, baik itu sebuah angka ataupun itu sebuah comeback. Dan sekarang lockdown langsung coba untuk diinisiasikan. Ada sebuah dark cover yang langsung coba untuk dipop dan gak banyak melakukan pergerakan sepertinya dari Aryu. Dia hanya akan menumbangkan dirinya saja. Dia memang terkena detain tapi berhasil didapatkan satu orang pemain dengan sebuah nano swarm dan masih bisa dijaga posisinya di arah Kabi. Benar-benar luar biasa banget. Natong 2K harus bisa bertahan 1 melawan 3. Apakah dia bisa untuk menyelamatkan momen ini? Tapi tidak, ternyata Aryu yang akan langsung membawa angka ke-12 bagi Action PH dan bahkan gak punya ekonomi di last round, Profesor. Wah, bener Aryu kidding ini. Aryu udah AFK doang itu. Kayak jagain gue kena detain nih. Ya, Batman.
adu mekanik, dapetin 2 kill, gak ada smoke di arah B. Mau FF kayak udah sebenarnya sadar juga, satu player kayak kena detain, tapi lagi-lagi gak ada smoke tersebut, mempermudah tim APH menutup. Wah, ini kabar buruk pastinya untuk tim BAM. Mereka gak dapetin jawaban, mereka hanya dapetin roundnya bermodalkan pistol round dan round ke-17. Orb bisa diambil, ada Bladestorm, main dengan 2 Spectre, 1 Sheriff dan 1 Vandal di arah Mo FF. Dan mereka hanya memberikan suara, 4 pemain akan salah gamble dari tim FPH dan B mungkin yang akan di-hit oleh tim BAM. Yes. Sepertinya ini kayak udah langkah terakhir yang bisa mereka lakukan juga, dan akan ada sebuah Rolling Thunder yang langsung dikeluarkan, tapi side B-nya ternyata akan dibiarkan kosong karena mereka tahu mereka punya ultimate atau mereka punya Rolling Thunder dari pemain-pemain Big Bam Action PH. Dengan senjata yang lebih memadai, mereka akan lebih memilih langkah melakukan retake dari arah defender spawn, dan Spike sekarang sudah di plan. Bakalan coba untuk ditutup oleh sebuah Sky Smoke, tapi Netong 2K bahkan dapetin 2 kill dengan sebuah Bladestorm-nya. Itu adalah kill yang bisa membawa perubahan, tapi apa daya sekarang dibalas tadi oleh Batman dan juga Georgie. Keadaan pemain kembali diunggulkan oleh tim dari Action PH, dan Action PH akan menutup series ini dengan skor 2-0 tanpa balas, Profesor. Replay please. How? Itu Natong 2K udah dapetin 2 kill, iya emang di trade sama Batman. Dan mendadak saja satu persatu ke pick off. Wow,